Guys, kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Oke, dalam pelajaran kali ini kita akan menjelaskan tentang fungsi, memanggil fungsi lain, fungsi di Python, scope variabel, dan akhirnya kita akan mengakhirinya dengan flowchart fungsi. Di sini, materi yang saya ambil adalah materi yang akan digunakan sebagai program Python selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi akan saya jelaskan. Di sini fungsi fungsi di sini definisinya adalah blok kode yang dipakai untuk melakukan tugas tertentu sehingga program lebih terstruktur dan tidak berulang-ulang. Intinya, si fungsi ini si fungsi ini digunakan sebagai sebuah tempat agar program yang ada di dalam fungsi itu tersebut bisa kita gunakan berulang-ulang berulang-ulang tanpa membuat program itu jadi berantakan atau banyak sekali gitu. Jadi kalau kita mempunyai fungsi, kalau kita mempunyai fungsi, fungsi itu bisa dipakai di baris-baris berikutnya tanpa harus mengetik ulang baris tersebut. Oke, di sini ada input, data yang dimasukkan ke fungsi, dan outputnya adalah return. Return di sini sama seperti loop, fungsi mempunyai akhiran. Kalau loop itu berakhiran dari semisal kemarin itu continue ordering true ke continue ordering false. Tapi kalau di fungsi, kita akan return fungsi tersebut agar bisa digunakan di fungsi yang lain. Nanti saya akan jelaskan. Tapi untuk sementara ini adalah gambaran fungsi tersebut. Oke, def ini adalah yang eh, program fungsinya dan return ini adalah yang untuk perakhirannya. Oke. Di sini ada memanggil fungsi lain. Di program ini kita akan memanggil fungsi setelah kita membuat beberapa fungsi. Oke, grades ini tuh variabel kosong nanti di program kita didapat dari get grades from user. Jadi itu inputan si usernya, lalu diproses dengan fungsi lain. Fungsi lainnya itu nanti kita akan kayak menambah, mengurangi, menjumlah gitu, sama seperti kalkulator. Eh, jadi memang beberapa fungsi itu saling melengkapi. Oke, di sini kita bedakan fungsi yang di Python dengan user defined function. Jadi built-in di function di Python itu ada print, input, exit, len. Jadi seperti yang kemarin itu input yang memanggil fungsi itu ini input dengan tanda kurung buka yang disatukan seperti ini. Dan terakhir ada user defined function yang diawali dengan def dan itu dibuat langsung di user itu sendiri. Di sini ada scope variabel atau jangkauan variabel. Di sini ada global. Global itu nanti akan jadi variabel yang bisa kita pakai di mana-mana fungsi itu ada. Jadi ada grades, minimum, maksimum, average. Oke, ini didefinisikan di luar fungsi. Oke, lokal, lokal itu singkatnya hanya inputan si user. Oke, di sini ada flowchartnya. Oke, pas dimulai kita akan memanggil fungsi. Kita akan memanggil fungsi yang kita sudah buat. Lalu kita akan menginput nilainya. Kalau variabelnya minus satu, kalau iya, maka dia langsung N. Tapi kalau si user tidak mengetik minus satu, si user bisa mengetikkan 0 sampai 10. Tapi jika si user tidak mengetikkan 0 sampai 10, maka langsung N. Tapi jika dia mengetikkan 0 sampai 10,
Dan apakah list itu kosong? Jika list itu kosong dan si pengguna tidak mengetikkan apa-apa, maka error. Nanti akan ada tampilan error. Kalau tidak, kalau list itu terisi dengan angka 1 sampai 10, maka nanti akan dihitung nilai maksimum dan minimumnya, cetak hasil, dan selesai. Oke, saya akan langsung ke Python tersebut. Oke, ya di sini, oke, ya, oke. Oke, di sini kita mempunyai Scratch dengan beberapa fungsi di kirinya. Oke, di sini adalah panggilan fungsi. Oke, fungsi print instruction akan bersifat kan berisi dengan welcome to calculator, menunggu 2 detik, dan provide to number dan operation type. Ini adalah fungsi yang bisa kita masukkan ke blok lain untuk dipanggil seperti ini. Lalu kedua ada artikan add to number. Nanti add to number ini, jadi atur, jadi dia akan memasukkannya ke variabel result dengan program number 1 ditambah number 2. Oke. Selanjutnya sama, cuma beda operasi saja, min, dikali, dibagi. Oke. Selanjutnya ada ini. Saya akan, oke. Ketika bendera hijau diklik, maka pertama-tama akan dimulai dengan print instruction tersebut. Oke. Lalu akan ditanya apakah nomor satunya satu. Nah, atur ke variabel nomor 1 ke jawaban. Oke. Jawaban ini ya, answer ini ya, maksudnya. Answer dari Ask ini. Oke, nanti ada number 2 1. Oke, tipe operasi. Nanti tipe operasinya itu akan menyesuaikan. Oke, ini. Setiap fungsi dinamai beda-beda. Jadi ada operasi satu yaitu penambahan, operasi 2 pengurangan, operasi 3 perkalian, operasi 4 pembagian. Oke. Oke. Jadi kalau kita minta satu, maka dia akan ke penjumlahan, langsung ke penjumlahan, langsung ke penjumlahan, dan langsung ke ini, langsung ke resultnya. Tapi ada yang khusus di sini, ini kurang kita skip, ini kali kita skip. Nah, tapi jika bagi dan number 2-nya sama dengan 0, maka itu tidak bisa karena eh, pembagian tidak bisa dibagi 0, menunggu 2 detik, dan berhenti semua. Oke, di tapi kalau kita memasukkan opsi variabel semisal 5, 6 gitu, nanti kita akan langsung masuk ke operation number is not correct. 3, 4, oke. Ya seperti itulah untuk fungsi sederhana seperti ini. Ini adalah kalkulator yang memakai fungsi dan kita akan lanjut ke program Scratch yang kedua. Oke, di sini ada beberapa fungsi yang cukup panjang, tapi coba simak baik-baik. Di sana, di sini ada hmm, fungsi get grades from user. Oke, di sini kita akan memasukkan si fungsi ini untuk variabel ask for grades ke true. Nah, di sini ada loop. Nah, akan berhenti jika sampai false. Oke, si kucing akan menanyakan next grade pas get
grades from user ini dipanggil. Oke, sekarang atur variabel grade jadi jawaban. Jika grade -1, maka dia langsung false, langsung berakhir gitu. Tapi kalau tidak, jikalau tidak, grades lebih dari -1 dan grades kurang dari 11, maka grades bisa variabel yang dimasukkan ke dimasukkan user bisa ditambahkan ke variabel grades ini. Oke. Jika tidak, kalau yang kita masukkan itu bukan -1 atau lebih dari -1 atau kurang dari atau lebih dari 11, maka dia bakal memperingati kita bahwa provide a grade between 0 dan 10. Dan dia akan memberitahu kita -1 untuk stop. Oke. Selanjutnya ada compute list minimum. Oke. Di sini ada ini perhitungan seperti yang tadi ya, seperti kalkulator yang tadi. Ini hanya beda di eh, pengecekan. Oke. Di sini ada compute list minimum. List minimum di sini atur variabel minimum ke ini box yang grade ini ke 1. Oke, atur indeks ke 1 agar dimulai dari 1. Ulangi panjang. Oke, ini adalah loop panjang, ada loop jika benda atau yang ada di indeks ini masukkan dari input yang tadi itu kurang dari minimum, yaitu minimumnya adalah 1, maka atur minimum. Oh, begini. Minimum akan diambil dari input user yang paling kecil. Nah, caranya adalah dia itu akan membandingkan input user yang paling kecil di benda ini nih, di apa namanya, di blok ini. Dia akan menghitung yang paling kecil di sini, dan jika indeks kurang dari minimum ini, maka dia akan diatur ke minimum dari kotak yang diindeks ini. Dan dia akan mengulangi setiap ada input dari user. Jadi dia akan ngecek berkali-kali kalau si angka ini beneran minimum atau enggak. Sama seperti yang lain, ini maksimum, ini average. Yang average itu jadi dia kayak eh sum, oke, atur penyebelahan ke 0 ya. Oke, oke, oke. Oke, jadi dia perbedaan yang paling signifikan adalah average ini, dia akan mengatur eh, variabel sum ke 0 dan indeks pertama untuk memulai ke pertama. Jadi nanti dia mengulangi lagi ada input dari user, kalau ada input dari user, dan atur average variabel average ini ke sum. Sum itu tadi 0, dan dia akan membagi si ininya, apa namanya, jumlah keseluruhan dari ini, terus dibagi dari panjangnya list tersebut. Dia akan kayak mencari pembagian yang hasilnya itu paling rat oh tidak, dia akan mencari rata-rata dari pembagian ini. Oke. Jadi kalau semisal kita start, dia akan hapus dari semuanya. Nanti kita akan masukkan ke get grades from user. Nah, di sini grades ini dari antara 1 sampai 10. Semisal ada 3, 5, 6, 8. Oke. Di sini kita sudah memasukkan angkanya.
Oke, jadi kita masih masuk ke sini, lalu kita akan minus satu untuk menghentikan program ini. Oke, di sini ada 4 grades dan dihitunglah semuanya. Oke, average-nya 5,5, nanti nanti jadinya ini ditambah semua lalu dibagi, nanti minimalnya 3, max-nya 8, dan average-nya 5,5. Oke, di sini kalau semisal kita ada kesalahan gitu, semisal 0, nanti, oh, bukan 0 maksud saya. Kalau ini nggak ada, apa namanya, grades-nya, nah, nanti akan ke sini, tunggu 2 detik, dan akan diberhentikan semuanya. Oke, kita akan lanjut ke versi Python. Oke, sekarang kita akan balik ke program kita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Python, yaitu fungsi di Python. Untuk pertama-tama, baris pertama yang akan kita mulai dengan import SCS. Ini adalah semacam toolbox yang akan kita gunakan untuk exit program di baris-baris akhir lah. Oke. Di sini di baris 3 sampai baris 25 itu adalah fungsi yang akan kita siapkan untuk ke program utama. Saya akan mencoba menjelaskan setiap fungsi-fungsinya. Fungsi pertama adalah instruksinya. Instruksinya mengatakan bahwa selamat datang di kalkulator, provide a number and an operation type. Sebenarnya di sini itu seperti ini. Tapi saya akan merubah ini menjadi baris baru karena kalau Anda lihat dijalankan, nah ini kayak panjang sekali. Bahkan terminal yang kecil kayak gini itu sebenarnya bisa saya panjangkan, tapi kayak terlalu panjang gitu. Jadi agak kurang enak dilihat. Jadi bagaimana kita membuat baris baru tanpa harus membuat print lagi? Caranya gampang. Kalian tinggal tekan enter. Dengan catatan kalian masih menyimpan tanda kurung di belakangnya, lalu slash n. Di sini kalian bisa mendapatkan eh, kata ini di baris baru. Nah, seperti ini. Oke. Di selanjutnya ada fungsi get number yang dimasukkan ke dalam variabel from. Di sini kita akan membuat loop ketika kita masuk ke fungsi ini, kita akan mendeklar variabel raw sebagai input yang dimasukkan ke from. Nah, strip ini cuma agar kalau ada spasi ya, oke? Kalau ada spasi tidak terlihat. Lalu kita akan try return float raw, oke? Di sini itu raw ya variabel yang kita declare itu bersifat string, tapi kita akan mencoba untuk string ini akan kita buat float. Nah, jadi input yang kita masukkan kayak 1, 2, 3, 4, 5 ini akan bersifat float nantinya. Oke. Tapi ketika yang kita masukkan ini misal kayak alfabet A, B, C atau ada komanya, itu akan error dan kayak gak bisa di floatkan, tidak bisa dirubah menjadi float dan akan mengakibatkan value error. Oke, nanti dia akan print please enter a valid number. Oke, di sini kita ada beberapa fungsi, ada 4 fungsi yang bertugas sebagai menghitung. Pertama-tama, add to number, yaitu number 1 dan number 2. Lalu, number 1 and number 2 ini di return sebagai di kedua-duanya itu ditambah, yang kedua itu dua-duanya dikurang, yang ketiga itu dua-duanya dikali, yang terakhir itu dua-duanya dibagi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke program utama. Di program utama ini, kita akan mulai menggunakan print instruction. Nah, print instruction ini dipakaikan ini untuk memanggil fungsinya. Oke, ini akan memanggil fungsinya. Number one, get number. Oke, number one. Nanti kita akan masukin number satu, katakan nomor satu. Lalu akan masuk ke get number di sini. Get number itu akan bersifat string nantinya, lalu akan dirubah ke float di sini dan akan kita disuguhkan dengan pertanyaan number one tanda tanya, number two get number two nanti akan diproses di sini. Oke. Lalu kita akan langsung ke pengambilan operasi. Oke. Ketika true, operau ini kayak variabel wadah kosong yang kita akan masukkan sebagai input. Lalu inputnya disediakan pertanyaan operation type, add, tambah, kurang, kali, bagi, straight. Kalau ada memang ada spasi yang kemasukan. Kalau operau ini yang variabel kosong ini in 1, 2, 3, 4, jadi memang harus equal ya atau harus persis jawabannya. Maka operation nanti operation wadah kosong ini akan menginterpretasikan jawaban kita sebagai integer. Lalu kita akan langsung masuk ke ini, memasuki sini. Ada pengecualian. Jadi ada break di sini. Jadi, semisal kalau program user memasukkan angka yang tidak sesuai 1, 2, 3, 4, maka break akan berfungsi sebagai penyetop dan pengulangan dengan catatan mengembalikan user ke while true terdekat. Oke, nah seperti ini. Saya akan jelaskan. Jadi nomor satu semisal kita pilih 2, nomor 2 kita akan pilih 2. Nah, di sini kita akan masuk ke sini. Tapi karena kita akan mencoba dengannya kesalahan, maka kita akan mencoba nomor 6. Dia akan langsung balik lagi ke while true. Nah, break ini tadi fungsinya adalah mengembalikan user yang invalid ke while true terdekat. Seperti itu. Nanti baru langsung ke if operationnya sama dengan satu atau exactly or equally satu, result atau variabel kosong ini akan jadinya add number ini maksudnya inputannya add number jadi number satu, number dua ini tadi fungsi yang ini akan dipanggil fungsi yang ini. Terus yang operasi kedua langsung dari operasi yang kedua. Nah, di sini ini tuh angka masukan kita yang akan dimasukkan ke fungsinya. Oke, sampai ke operasi nomor 4. Bedanya, kalau number 2 sama dengan 0 atau exactly or equally 0, nanti dia akan print division by zero is not possible atau tidak bisa, pembagian itu tidak bisa 0. Oke, dia langsung akan keluar program, tapi kalau benar, dia akan langsung ke result atau ke fungsinya. Setelah ini akan langsung diakhiri dengan print result. Oke, lanjut. Hmm, di dua, di dua. Oke, di sini kita akan membuat fungsi terlebih dahulu, lalu 4 fungsi yang digunakan sebagai fungsi yang akan dipanggil di main program kita. Oke, di sini pertama-tama
kita akan memasukkan get grades from user. Oke. Sebenarnya di sini itu kita bisa merubah yang ini, terserah kita. Kita mau mendeklar fungsi ini sebagai namanya apa. Tapi karena sudah dari sananya seperti ini, saya akan menjelaskannya seperti ini saja. Oke. Ketika get grades from user, maka kita akan membuatnya grades ini eh, nilai, oke. Oke, dapatkan nilai dari user. Jadi dapatkan nilai dari user ini setelahnya kita akan membuat nilai yang dideklar sebagai variabel kosong, yaitu ini yang akan disediakan wadah kosong ini. Biasanya ini adalah sebuah yang harus kita isi atau memang outputnya. Oke, ask for grades. Terus ini kita akan memulai loop atau sebagai flag dari loopnya agar memulai loop tersebut. Oke, ketika ask for grade karena true tadi, maka grade akan di-declare sebagai akan diisi sebagai input yang bersifat integer. Oke, ini saya tidak perlu jelaskan lagi. Ini adalah pertanyaannya nanti yang akan muncul di program. Kalau grade equally or exactly minus one, nanti ini langsung false dan kita akan keluar dari loop gitu. Tapi kalau bukan minus satu dan kalau grade-nya lebih dari sama dengan nol dan grade itu kurang dari sama dengan 10, maka grades.append grade. Di sini grade akan ditambahkan secara terus-menerus kalau memang persetujuannya di eh, persetujuannya maksudnya tidak tidak melenceng dari persetujuan tersebut. Ini pengecekan. Kalau memang inputan user itu eh, dari tidak salah dari ini, maka dia inputnya akan bertambah-tambah-tambah terus. Tapi kalau dia salah, kalau dia salah dari persetujuan ini atau dia keluar dari persetujuan ini, maka dia akan provide a grid between plus. Nah, ini cuma hanya pemisah saja. 0 dan 10 minus satu, ini minus satu ini nanti kalau kita udah setuju kalau si memang angkanya sudah cocok. Oke, nanti return yang grade ini nanti akan di return yaitu akhir dari fungsi tersebut. Di sini lalu ada fungsi compute list minimum, maksimum, average. Apa itu? Yang tadi kita ucapkan di Scratch, yang tadi kita sudah belajar dari Scratch, ini semua digunakan sebagai penghitungan maksimum minimum. Oke, saya akan menggunakan maksimum minimum dulu karena memang agak sama. Di sini minimum itu dihitung dari number list kita. Number list kita dari 0. Jadi untuk number di number list, jika number kurang dari minimumnya, minimum sama dengan number return minimum. Jadi nanti emang kayak si minimum ini kurang dari number list tersebut. Jadi nanti dia akan mencari angka yang paling kecil seperti itu. Bedanya dengan maksimum itu hanya ada di sini, hanya ada di sini. Ya, ini sama aja minimumnya diganti maksimum. Oke. Beda dengan si average. Kalau average ini bedanya ini dia pakai sum sama dengan 0. For number in number list ini dia sum plus sama dengan number. Nanti dia akan menjumlahkan semua nomor yang akan dimasukkan ke variabel average sama dengan sum
dibagi dengan panjang list yang kita sudah masukkan. Jadi semisal kita memasukkannya ada 2, 4, 6, 2, 4, 6, nanti dia dihitung gitu nanti hasilnya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4, maka si average-nya adalah 4. Begitu. Lalu get sama dengan get grades from user. Di sini adalah main programnya. Di sini adalah grades-nya di declare sebagai get grades from user. Fungsi ini tersebut akan memulai ini, akan memulai ini, dan kalau panjang dari grades itu sama dengan 0, jadi you have not given any grade. Jadi semisal grade panjang dari grade-nya tadi atau list dari grade-nya tadi 0 atau tidak ada, maka kita akan disuguhkan dengan ini. Dan kita langsung ke exit. Oke, di selanjutnya ada print grades. Nanti hasil listnya kita akan disuguhkan dengan hasil list. Nanti ya langsung ada print you are given plus string panjang grade kita yang kita tulis tadi plus grades. Di sini minimum maksimum average ini akan dipanggil secara bersamaan untuk menghitung grade yang tadi. Nanti langsung print min max average dengan jawaban yang tadi ini fungsi yang ini nanti akan disimpan di sini lalu akan bersifat string. Oke, kita akan coba. Oke, next grade kita akan langsung ke 2, 4, 6, terus kita akan minus 1. Oke, 2, 4, 6 ya, unit grade, average 4.0. Nah, karena kita sudah mempelajari main, nah sebenarnya ada eh, beberapa hal yang kurang dari ini, yaitu header, yaitu ini. Nah, saya akan menggunakannya sebagai contoh headernya. Nanti kita akan membuat dev, yaitu pembukaan, pembukaan yang akan diberikan ini. Oke, pembukaan di sini akan berisi ini. Langsung kita print selamat datang datang di perhitungan nilai. Langsung kita masukkan, langsung kita begini saja. Hmm, silahkan masukkan dua nilai. Oke, di sini kita akan langsung eh, kita akan langsung masukkan ini. Oh, bentar. Kita belum return pembukaan. Oke, di sini. Oh, kalau bentuknya string kayaknya nggak perlu. Oke, di sini kita akan tinggal sini. Kita akan langsung memanggilnya di atasnya. Berarti pembukaan. Oke, that's it. Nah, selamat datang di perhitungan nilai. Hmm, bentar. Oke, oke. Isi kuning. Oh, dia nggak masuk ini. Maksudnya
Nah, sini harusnya dia masuk. Nah, next grade ini nanti bisa kita tambahkan lagi dengan eh, pembukaan ini udah next grade. Kita sebenarnya bisa mengubah agar si pengguna itu tidak menekan -1, agar memang tidak ribet gitu ya. Jadi nanti kalau semisal si grade-nya itu if grade itu sama dengan 0, nah maka itu langsung pas ya. Oke, maksudnya sudah selesai begini. Oke, next grade-nya 2, 4, 6. Lalu kita pencet enter saja. Oh, ini ya. Oh, dia harus berbentuk string ya, integer, integer maksud saya. Jadi memang tidak bisa di, oh ya, memang tidak bisa ya. Jadi memang harus -1. Yap, next, oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penggunaan enter, tapi sepertinya di pertemuan selanjutnya kita akan sudah membahas tentang C++. Mungkin akan ada tambahan sedikit dari yang terakhir untuk memperpanjang durasi atau bonus dari pembelajaran. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.